Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu yang bermanfaat, yang barokah, sehingga kita bisa saling mengisi waktu kita untuk saling belajar setiap harinya agar kehidupan kita sehari-hari semakin berkualitas. Setuju ya? Nah, kali ini saya ingin sharing mengenai pengalaman saya tentang uang cepat dan uang uang besar. Jadi dimana ada prinsip atau kata-kata yang dimana katanya uang besar itu bisa didapatkan tapi dalam waktu yang lebih lama dibanding dengan uang kecil. Uang kecil itu bisa kita dapatkan dengan cepat. Beda halnya dengan uang besar, kita dapatkan dengan cara yang lebih lama. Nah, saya setuju dengan kata-kata itu karena saya sendiri pernah merasakan di posisi seperti itu. Jadi uang besar nggak mungkin cepat dan uang kecil bisa kita dapatkan dengan cara yang cepat. Ini bener banget, udah saya rasakan. Karena sebelum tahun 2000, dari tahun 2013 sampai dengan 2020 saya menjalankan bisnis di mana itu adalah bisnis sifatnya konstruksi, di mana saya waktu itu menjalankan bisnis tentang desain interior beserta pembangunannya dan juga arsitektur beserta pembangunannya, di mana kontrak-kontrak dalam satu pekerjaan itu pastilah besar kan. Teman-teman tahu sendiri kan, kita kalau bangun rumah atau kita renovasi rumah ataupun kantor ataupun restoran, kantor dan lain-lainnya, nilainya pasti nggak sedikit kan, juta-jutaan sampai ratusan juta, bahkan sampai ada yang miliaran yang saya pegang pada saat itu. Nah, untuk bisa mendapatkan kontrak sebesar itu nggak usah yang ratusan juta deh, yang puluhan juta aja. Ini butuh pertimbangan yang cukup matang dari pihak yang memberi pekerjaan kepada kita. Kita harus mikirkan dulu budgetnya, mikirkan dulu kepentingannya untuk apa. Misalkan mau renovasi rumah, untuk kepentingannya apa, untuk disewakan lagi kah atau enggak, sehingga itu berpengaruh dengan budget renovasinya, sehingga membutuhkan waktu dan pertimbangan yang cukup lama untuk mendapatkan satu kontrak. Memang angkanya besar, bisa puluhan juta bahkan miliaran. Nah, tapi itu membutuhkan waktu yang lebih lama kan. Nah, tapi beda halnya seperti bisnis saya yang sekarang nih, bisnis kuliner, di mana harganya saya jual produk saya itu mulai dengan harga 5.000. Gambarannya gini, kalau kita mengeluarkan uang 5.000 dengan mengeluarkan uang 5 juta, pertimbangannya beda kan. Seperti kalau misalkan kita membeli ini aja deh, membeli handphone deh. Kita mau beli handphone seharga 2 juta rupiah aja, handphone dengan spek standar ya. Handphone dengan spek standar itu kita walaupun cuma hanya 2 juta, pasti kita riset dulu kan, fiturnya apa aja, kameranya mumpuni apa enggak dengan kebutuhan kita, terus RAM-nya sebesar apa, memorinya sebesar apa. Itu ada proses risetnya gitu loh. Lebih lama pasti untuk mendapatkan 2 juta rupiah kan, dibanding kalau kita mendapatkan mendapatkan 20.000. Misalkan 20.000 itu adalah casing luarnya, cap dashnya ya bahasanya. Cap dash itu harga 20.000 atau 15.000 lah mungkin. Itu pertimbangannya nggak terlalu berat. Coba kita datang ke counter, kita lihat yang cocok, yang lucu, yang sesuai dengan keinginan kita beli langsung. Tapi beda halnya kalau kita beli barang yang harga 2 juta, pasti ada risetnya dulu sebelumnya. Gitu loh gambarannya. Jadi uang besar itu nggak mungkin cepat, uang cepat nggak mungkin besar, karena udah jalannya seperti itu. Dan saya udah mengalami dua-duanya. Bisnis yang sebelumnya memang angkanya bisa sampai miliaran, ya memang sampai saya bisa beli rumah ini, walaupun saya beli hanya bayar DP-nya ya. Saya bisa bayar DP rumah ini, yang akhirnya sekarang ya mau nggak mau, karena saya udah mau mereset keuangan saya supaya surplus, nggak minus lagi, akhirnya rumah ini harus saya jual. Tapi kalau misalnya rumah ini kejual, tetap aset saya tetap surplus kan, karena harga jual rumah ini di atas harga utang yang
saya miliki ke pihak bank. Maka dari itu saya mau menjual rumah ini untuk saya mencari tempat tinggal yang lebih murah, yang sesuai dengan kemampuan saya aja, tanpa harus berhutang lagi. Nah terus balik lagi ke topik kita tadi ya, uang besar nggak mungkin cepat, uang cepat nggak mungkin besar. Kalau misalkan kita mau mengeluarkan uang yang besar, seperti yang saya bilang tadi ya, ada proses risetnya. Beda halnya kalau kita mengeluarkan uang kecil. Maka dari itu kenapa saya berubah atau menutup usaha saya tahun 2020, usaha yang memang udah cukup berkembang. Sampai di tahun 2022 ini masih ada yang menghubungi saya, customer lama saya dulu, untuk memberikan project. Cuman ya mohon maaf saya tolak. Kecuali satu job yang tetap saya terima, yaitu adalah menjadi konsultan desain. Saya tetap mengambil konsultan desain karena memang passion atau hobi saya di situ. Saya masih hobi untuk mendesain arsitektur maupun interior, masih tetap hobi saya. Tapi saya nggak mengambil pekerjaan konstruksinya. Kenapa nggak saya ambil? Karena pada saat kita menerima proyek konstruksi tersebut, kita harus mengeluarkan budget lagi atau modal lagi untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan itu angkanya nggak sedikit. Maka dari itu saya lebih baik ambil bisnis yang angkanya kecil tapi penjualannya banyak. Seperti yang saya bilang ya, usaha saya sekarang di bidang kuliner ini saya tawarkan di harga ke customer per produknya ya mulai dari Rp5.000. Siapa sih yang mikir uang Rp5.000 untuk jajan? Biasanya anak kecil pun kalau mau jajan ya Rp5.000 Rp5.000 itu nggak terlalu berat lah. Maka dari itu, walaupun saya hanya dari misalkan 5.000 itu saya dapat untung hanya sekitar 2.000 sampai 2.500. Tapi itu adalah uang kecil yang cepat gitu loh. Karena yang saya butuhkan adalah kecepatan untuk mendapatkan uang ini. Untuk apa? Agar saya bisa akselerasi usaha saya bisa lebih maksimal. Kalau uang cash selalu saya pegang, itu untuk scale up usaha lebih enak dibanding saya punya usaha yang kelihatannya besar tapi keuntungannya masih banyak di piutang, di mana uang tersebut masih ada di customer saya belum dibayar dan harus menagih untuk mendapatkan keuntungan yang memang sudah sewajarnya atau haknya udah hak saya gitu loh. Maka dari itu saya sekarang menutup usaha lama saya dan saya memulai usaha yang kecil tapi uangnya cepat dan selalu setiap harinya ada cash flow yang masuk ke saya sehingga bisa saya putar untuk investasi di usaha saya lagi, entah saya buka cabang atau saya stok inventory barang atau bahan baku yang lebih banyak supaya usaha ini bisa makin berkembang gitu loh teman-teman. Jadi prinsipnya tetap ya, uang cepat nggak mungkin besar, uang besar nggak mungkin cepat. Ini adalah prinsip usaha yang harus teman-teman pertimbangkan. Jadi kalau ingin memulai usaha, kita mau usaha yang mana nih? Yang besar tapi lama atau yang kecil tapi cash flow-nya lancar? Sebenarnya sama aja sih. Misalkan saya punya misal mulai 5.000, tapi satu hari saya bisa menjual sampai dengan 200 piece. 5.000 kali 100 saja udah 500.000. Berarti kalau 200 pack atau 200 piece yang saya jual, berarti dapat 1 juta juga kan seharinya. Hari 30 hari bisa 30 juta dong. Atau kalau misalnya kita hitung 25 hari aja sebulan karena ada liburnya, tetap dapat 25 juta juga kan. Sama halnya seperti misalkan saya menangani satu proyek seharga 25 juta. Dalam 1 bulan saya udah selesai dan saya minta pelunasan atau keuntungan sisa dari pembayaran tersebut dalam waktu 1 bulan, dan sebenarnya hasilnya sama aja. Sama-sama dapat keuntungan. Cuman bedanya kalau yang uang cepat ini setiap hari kita langsung pegang cash hasilnya. Kalau yang uang besar ini kita untuk mendapatkannya lagi bisa jadi harus menagih dulu ke customer kita, menagih hak kita yang masih ada di customer atau piutangnya. Sampai sini dulu aja, semoga konten ini bermanfaat dan juga buat teman-teman para UKMers yang masih baru mau belajar. Mudah-mudahan konten ini juga bermanfaat ya buat para teman-teman UKM. Saya sendiri masih belajar, baru hampir 2 tahun ini berbisnis di bidang UKM kuliner ini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang masih punya utang semoga segera dilunaskan
dan juga bisa menjadi bisa menjadi jalan rezekinya bisa jadi semakin lancar dan bisa dengan mudah menyelesaikan utang-utangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.